Inflasi terjadi sebesar 0,11% pada Maret 2019. Statistik mencatat inflasi bulanan pada Desember 2020 sebesar 0,45%. Harga barang dan jasa di Indonesia pada April 2021 menunjukkan kenaikan atau terjadi inflasi. Pemerintah memperkirakan inflasi pada 2022 akan melonjak mendekati level 4. Statistik mencatat pada April 2023 terjadi Tingkat inflasi sepanjang tahun 2024 menjadi yang paling rendah sepanjang inflasi sejarah. dipicu kenaikan harga pangan dan permintaan barang dan jasa. Inflasi cenderung menunjukkan adanya pelemahan daya beli. Indikatornya daya beli masyarakat semakin lesu. Pada Mei 2025, komponen ini justru mengalami inflasi. Ini menunjukkan bahwa tekanan harga pada barang dan jasa yang pergerakannya lebih stabil seperti tomat dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Yang kedua, tarif pulsa ponsel sebesar 0,02%. Yang terakhir, tarif angkutan udara sebesar 0,01%. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun harga-harga bahan makanan menurun tajam dan menyebabkan deflasi, beberapa komoditas non-pangan tetap mengalami tekanan inflasi yang bersumber dari faktor struktural dan kebijakan harga. Jika dilihat berdasarkan komponennya, deflasi Mei 2025 terutama didorong oleh komponen harga bergejolak yang mengalami deflasi sebesar 2,48% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,41%. Komoditas dominan pada komponen ini adalah cabai merah dan cabai rawit. Sementara itu, komponen harga diatur pemerintah juga mengalami deflasi dan komponen inti justru mencatat inflasi. Dilihat secara geografis, 31 provinsi mengalami deflasi dan 7 provinsi mengalami inflasi. Deflasi terdalam terjadi di Gorontalo sebesar 1,68%, sedangkan inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan, yaitu sebesar 0,91%. Fokus khusus juga diberikan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi penyumbang utama deflasi di bulan Mei 2025. Tren ini konsisten dengan pola yang terjadi setiap bulan Mei dari tahun 2021 hingga 2025, di mana kelompok ini selalu memiliki peran signifikan terjadi arah inflasi dan deflasi nasional. Beberapa komoditas yang menyumbang inflasi pada Mei 2025 diantaranya adalah tomat dengan tingkat inflasi sebesar 12,41%, tarif pulsa ponsel dan tarif angkutan udara yang kembali ke tarif normal setelah program diskon atau periode mudik dan hari raya Nyepi. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah dan perilaku usaha, khususnya dalam mengelola pasokan dan distribusi komoditas pangan agar fluktuasi harga tidak terlalu ekstrim dan tetap terkendali. Dengan demikian, laporan perkembangan inflasi dan deflasi pada Mei 2025 memberikan gambaran penting bagi pengambilan kebijakan ekonomi ke depan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sayur melimpah, tapi harga anjlok. Dulu sawi satu ikat 3.000, sekarang malah 1.000. Mana bisa buat nutup modal. Aduh, sudah 3 hari ini dagangan sepi terus. Padahal barang semua sudah aku turunin harganya. Gimana Mbak Dila, mau beli apa? Enggak deh, mau lihat-lihat aja. Kan harga sekarang turun terus. Siapa tahu besok makin turun. Beli besok aja deh. Orang kok suka nggak belanja. Ayo bapak, ibu-ibu kumpul sini, kumpul. Jadi gini, bapak, ibu-ibu, sekarang kan lagi mengalami deflasi. Nah, pemerintah itu mendorong untuk kita melakukan belanja dan juga untuk mendukung petani. Jadi, saya minta kerjasamanya untuk menghidupkan ekonomi desa ini ya. Jadi kita harus tetap belanja seperti biasa ya Bu? Betul Bu, kalau semuanya harus menunggu, ekonomi malah macet. Hidup petani, hidup sawi. Halo semuanya, selamat datang di Ekonomi Bicara. Podcast kali ini membahas isu-isu ekonomi secara ringan namun mendalam nih. Saya Hafina sebagai host, dan hari ini kita akan membahas kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2025. Apa tantangannya, bagaimana peluangnya, dan kemana arah kita ke depan. Bersama saya sudah hadir, ada 2 perempuan cantik. Silahkan perkenalan. Perkenalkan, saya Nur Amalia. Dan saya Bilkis Nabila. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, untuk kalian berdua nih, bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Secara umum
ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tren pemulihan pasca pandemi, meskipun masih menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik dan perubahan iklim. Menurut saya, pertumbuhan ekonomi kita berada di kisaran 5,1%. Cukup stabil ya. Iya. Konsumsi rumah tangga menjadi pergerak utama, disusul oleh investasi dan ekspor. Wow, menarik sekali. Dan apa saja sektor yang paling cepat pulih atau bahkan tumbuh lebih cepat untuk tahun ini? Sektor digital dan manufaktur berbasis teknologi cukup tumbuh pesat. Selain itu, sektor pariwisata juga mulai pulih berkat peningkatan jumlah wisatawan asing dan domestik. Wow, tapi pastinya ada tantangannya dong, ya kan Kak? Iya. Iya, tentu ada tantangannya teman-teman. Investasi masih menjadi perhatian meskipun relatif terkendali di bawah 4%. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan risiko utang luar negeri pemerintah juga perlu diawasi. Belum lagi isu pengangguran, terutama kalangan anak muda dan lulusan baru. Wow. Lalu, bagaimana dengan ketimpangan ekonomi untuk saat ini? Untuk saat ini masih jadi pekerjaan rumah besar. Ketimpangan antar wilayah, antar Jawa dan luar Jawa, dan akses terhadap teknologi dan pendidikan masih menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan inklusif. Oke, baik. Kalau untuk melihat ke depan, apa yang bisa menjadi peluang Indonesia saat ini? Tentunya itu kita bisa melalui transaksi energi hijau dan ekonomi digital. Pemerintah mendorong investasi di sektor energi terbarukan dan memperluas inklusi keuangan digital. Selain itu juga, bonus demografi juga bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik lewat peningkatan kualitas SDM. Wow, dan apakah ada peran penting UMKM dalam konteks ini? Tentu ada dan sangat penting. UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja dan berkontribusi signifikan pada PDB. Tapi mereka perlu dukungan dari sisi pembiayaan, pelatihan, digital, dan akses pasar. Nah, berarti banyak sekali dong insight yang menarik. Dan terima kasih banyak teman-teman atas waktunya dan penjelasannya yang luar biasa saat ini. Sama-sama, semoga bermanfaat untuk para pendengar semuanya ya. Dan buat kalian yang mendengarkan, jangan lupa follow podcast ini ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya ingin membahas mengenai deflasi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Martina Dewi. Perkenalkan, saya Iis Tafarora. Perkenalkan, nama saya Yasmina Firdausa. Perkenalkan, nama saya Trinurul Fadila. Baik, kita akan ngobrol dulu ya guys. Apa sih guys deflasi itu? Deflasi kalau menurut aku itu penurunan harga suatu barang dan jasa yang terjadi secara umum dan berkelanjutan selama beberapa periode. Ya emang kedengarannya tuh bagus, tapi deflasi itu merupakan sinyal bahaya yang lagi terjadi pada suatu ekonomi. Nah, per bulan Mei 2025 ini, BPS mencatat bahwa Indonesia itu mengalami deflasi sebesar 0,37%, di mana ini sudah menjadi yang ketiga kalinya, yang sebelumnya itu di bulan Februari dan Januari. Nggak cuma itu loh, di bulan Februari kemarin terjadi deflasi tahunan sebesar 0,09%, di mana terjadi deflasi tahunan itu terakhir sekitar tahun 2000-an, sekitar 2 dekade tahun yang lalu. Lalu apa sih yang bisa bikin deflasi itu terjadi? Nah, deflasi itu terjadi dikarenakan ada beberapa bahan pangan seperti cabai, lalu beras, serta daging-dagingan itu mengalami penurunan harga. Nah, juga ada pengaruh dari diskon tarif listrik sebesar 50% buat pelanggan daya kecil pada bulan Januari sampai Februari tahun ini. Tapi yang perlu dipahami nih guys, bahwasanya itu harga-harga ekonomi turun, harga-harga barang turun itu bukan disebabkan karena produktif kita ekonomi itu produktif banget, tapi karena permintaan lemah alias daya beli masyarakat yang turun. Ini juga dicatat dalam kuartal 1 tahun 2025, yaitu sebesar 4,87%, yaitu lebih rendah dari tahun lalu, yang artinya konsumsi rumah tangga jadi melambat. Nah, ini perlu diluruskan ya. Banyak yang mikir bahwa harga turun kan baik, tapi sebenarnya
Nah, kalau penurunan harga terjadi karena masyarakat nahan belanja, maka semakin itu berarti pendapatannya itu semakin sempit. Nah, itu sangat bahaya karena uang tidak bisa berputar. Selain uang tidak bisa berputar, produksi juga menurun. Nah, di saat produksi menurun itu, maka banyak pabrik yang melakukan PHK massal. Itulah kenapa deflasi juga bisa disebut dengan deflationary trap, di mana ini disebut dengan lingkaran setan ekonomi, dan ini bisa muncul memicu resesi kalau dibiarkan seperti ini terus. Makanya ekonom seperti Ahmad Tauhid menilai bahwa ini adalah alarm yang serius, maka pemerintah harus bergerak cepat. Beberapa saran yang muncul, pemerintah harus diverifikasi tujuan ekspor, jangan cuma tergantung ke pasar Amerika Serikat saja. Nah, terus kalau stimulus ekonomi juga perlu diperluas juga. Nah, nggak cuma untuk masyarakat bawah, tapi juga masyarakat menengah, karena yang merasakan deflasi itu tidak hanya masyarakat bawah aja, tapi yang menengah juga merasakan rasanya deflasi itu. Nah, sektor industri padat karya juga penting diperkuat loh, dimana ini karena sektor inilah yang banyak menyerap tenaga kerja baru. Dan jangan lupa menjaga deflasi itu penting, tapi bukan berarti nol atau negatif, karena negara berkembang seperti Indonesia juga membutuhkan pengendalian inflasi yang terkendali. Jadi teman-teman, deflasi itu bukan cuma soal turunnya harga, tapi bisa jadi sinyal lemahnya ekonomi, rendahnya daya beli, dan stagnasi permintaan. Nah, kalau dibiarkan, ini bisa berdampak ke banyak hal, kayak dari lapangan kerja, daya beli, sampai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga. Maka dari itu guys, penting banget nih buat kita semua memahami kalau konteks dibalik angka-angka ekonomi ini harus dipahami secara menyeluruh. Sudah dulu ya episode kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.